banyak penulis tidak mengidentifikasi masalah penelitian secara jelas. Nah, ya, banyak penulis tidak hanya mahasiswa yang sedang belajar untuk meneliti, bahkan yang sudah lulus pun itu belum tentu mampu mengidentifikasi masalah penelitian secara jelas. Kadang-kadang mahasiswa pasca di S2 misalnya gitu, itu ketika ditanya mengenai tema dan sebagainya itu juga masih ngambang. Kalau masalah tidak jelas, signifikansinya sulit dipahami. Ya. Kalau alasan kalian untuk meminta dana tambahan ke orang tua itu tidak jelas alasannya, signifikansinya sulit dipahami. Jadi ini perlu tidaknya untuk didanai itu juga susah untuk disetujui. Gitu. Ya, apalagi masalah penelitian sering dikacaukan dengan rumusan masalah. Pertanyaan-pertanyaan yang harus rumusan masalah itu maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab peneliti untuk memahami atau menjelaskan masalah. Ya, jadi masalah itu biasanya lebih abstrak, lebih besar, lalu rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaannya itu lebih teknis. Nah, abstrak untuk penelitian. Abstrak merupakan rangkuman singkat dari isi penelitian yang memungkinkan pembaca menyerpai secara cepat unsur-unsur penting di dalamnya. Ini sebenarnya belum diperlukan sekarang ya, tetapi karena fokus kalian itu tugasnya itu adalah menulis pendahuluan. Jadi abstrak sebenarnya belum, tapi baiklah. Abstrak harus akurat, tidak bersifat evaluatif, koheren artinya runtut ya, mudah dibaca dan ringkas. Makanya abstrak itu biasanya dibatasi 200 kata atau 250 kata. Panjang abstrak sekitar 150 sampai 250 kata. Isi abstrak bervariasi antara laporan, tinjauan pustaka, paper teoritis, dan paper metodologi. Maksudnya, abstrak untuk laporan itu berbeda dengan abstrak untuk tinjauan pustaka, abstrak untuk paper teoritis, dan paper metodologi. Di sini fokusnya adalah abstrak untuk proposal artikel empiris. Beberapa komponen utama abstrak cenderung sama antara proposal penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Karena buku Creswell ini bercerita mengenai penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran, makanya di situ seperti ini. Baik. Urutan komponen. Yang pertama, mulai dengan isu yang mengarah ke perlunya dilakukan penelitian. Nah, mulai dengan isu yang mengarah ke perlunya dilakukan penelitian. Misalnya, pandemi itu membuat semua sektor hidup itu terdampak. Nah, itu kan sebenarnya kalau bicara mengenai pandemi ya, menghubungkan dengan pandemi, itu kan isu yang up to date. Isu ini mungkin terkait dengan perlunya lebih banyak literatur. Tetapi saya lebih suka dengan kehidupan nyata. Nah, maksudnya Creswell daripada dikaitkan dengan literatur, lebih suka dengan kehidupan nyata. Masalah juga dapat menunjukkan kurangnya literatur, seperti kesenjangan. Maksudnya masalah penelitian itu juga bisa berasal dari kurangnya literatur, seperti kesenjangan, perlunya memperluas topik atau untuk memecahkan perbedaan di antara penelitian. Poin berikutnya, sebutkan tujuan penelitian. Gunakan kata tujuan dan tulislah tentang fenomena sentral yang sedang digali. Partisipan yang akan diteliti dan tempat penelitian akan berlangsung. Jadi tema memang harus jelas ya. Jadi fenomenanya apa atau temanya apa, lalu partisipan atau populasinya itu siapa, lalu lokasinya itu di mana. Itu tiga hal yang penting. Terus sebutkan data apa saja yang akan dikumpulkan untuk mencapai tujuan. Meskipun data apa saja yang akan dikumpulkan itu sebenarnya masuk ke bagian 3 dari proposal, tapi juga sudah harus dipikirkan sejak awal.
Kemudian yang keempat, sebutkan tema atau statistik yang mungkin akan dihasilkan. Itu juga bagian ketiga dari metode penelitian. Karena di bagian awal, bagian pendahuluan itu belum dituntut untuk nanti data setelah kumpul itu mau dianalisis pakai apa, itu di bagian ketiga. Lalu akhiri abstrak dengan menyebutkan implikasi praktis penelitian. Oh ya, ini urutan abstrak ternyata, ya, urutan abstrak. Contoh abstrak penelitian kuantitatif ini tidak usah saya ini. Meskipun kalau kalian mau ya bisa. Pendahuluan dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Saya akan fokus ke dalam proyek kuantitatif ya. Tapi ini mulai dari bagian awal dulu. Pendahuluan umumnya mengikuti pola yang sama, yaitu menyatakan suatu masalah, menjustifikasi mengapa masalah tersebut harus diteliti. Masalah yang disajikan sangat beragam, tergantung pada pendekatan yang digunakan. Ya, jadi sekali lagi, sisi pendahuluan adalah menyatakan suatu masalah, meskipun masalah itu tidak harus disebutkan dari kalimat pertama atau alinea pertama ya, tapi harus dirumuskan. Lalu menjustifikasi mengapa masalah tersebut harus diteliti. Jadi masalah ini sebenarnya bicara mengenai topik. Nah, ini proyek kualitatif kita lewati. Nah, dalam penelitian kuantitatif, bentuk pendahuluannya tidak cukup bervariasi. Dalam penelitian kuantitatif itu pendahuluannya itu outline-nya itu sudah seperti itu, gitu, baku, ya. Jadi masalah penelitian dijelaskan dengan cara mengidentifikasi, memahami dan menemukan faktor-faktor atau variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi suatu outcome. Gitu. Seperti beberapa dari kalian dalam kelompok-kelompok itu sudah berada di sini, ya. Kalian tertarik dengan faktor-faktor atau variabel apa saja dan seterusnya. Terus peneliti bisa saja menguji suatu teori terlebih dulu dan melakukan tinjauan pustaka singkat untuk mengidentifikasi rumusan masalah yang nanti akan dijawab. Nah, ini sebenarnya untuk mahasiswa S1 itu sangat jarang dengan menggunakan ini. Padahal ini sebenarnya sangat bagus, ya. Sangat bagus. Kalau kalian melakukan ini untuk skripsi S1, itu saya menjamin nanti nilainya itu akan A. Ya. Jadi selama ini jarang mahasiswa membuat skripsi itu menguji sesuatu dulu, baru ditindaklanjuti. Paling yang diuji itu adalah datanya. Jadi ada uji asumsi klasik kalau menggunakan regresi. Bukan itu yang dimaksud di sini. Bahkan pendahuluan kuantitatif dapat ditulis secara impersonal dan dalam kalimat pasif untuk meningkatkan objektivitas. Ya, penelitian kuantitatif memang kecenderungannya ditulis dengan kalimat pasif. Ya. Metode campuran kita lewati. Terus model pendahuluan. Untuk membuat justifikasi itu ada berbagai model, ya. Salah satu modelnya itu adalah model defisiensi pendahuluan. Merupakan salah satu pola umum dalam menulis pendahuluan yang baik. Seperti pendahuluan yang saya share ke kalian itu kan menunjukkan defisiensi. Di satu sisi tujuan pembangunan milenium itu tahun 2015 itu penurunan tingkat kematian ibu melahirkan itu sekian. Terus sebenarnya data-data itu dalam rangka menuju tahun 2015 itu seperti akan mencapai. Tapi kok semakin mendekati tahun 2015, semakin mendekati akhir proses itu, kok datanya justru meningkat. Itu kan defisiensi, ya. Namanya defisiensi.
efisiensi, ya, yang kita sebut juga sebagai research gap, ya. Jadi ada gap, ada jurang antara target dan capaian misalnya. Nah, model defisiensi pendahuluan itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama masalah penelitian, lalu penelitian sebelumnya, kekurangan dalam penelitian sebelumnya, pentingnya penelitian untuk audiens tertentu, dan tujuan penelitian. Ya. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut. Jadi 5 hal ini. Masalah penelitian. Terencini et al. Tahun 2001 menulis, ini contohnya di Amerika. Sejak diterbitkannya Civil Rights Act 1964 dan Higher Education Act 1965, universitas-universitas di Amerika berusaha meningkatkan keragaman ras dan etnik para mahasiswa dan dosen. Kalimat itu sudah menunjukkan 2 komponen utama pendahuluan yang baik. Ya. Pertama, bahwa penelitian tersebut menarik. Ya. Bahwa penelitian tersebut menarik. Lalu yang kedua, menunjukkan bahwa masalah atau isu yang diangkat benar-benar berbeda. Lalu pengaruh apa yang muncul dari kalimat itu? Yang pertama, apa memancing pembaca untuk membaca lebih lanjut? Apa kalimat tersebut harus ditulis dalam level tertentu sehingga pembaca dapat memahami? Ya. Jadi dari kalimat itu akan ada dampak dari kalimat itu. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab untuk menulis kalimat pembuka pendahuluan. Kalimat ini dikenal dengan istilah naratif hook atau pengait naratif, yang berarti kata-kata yang dapat menggambarkan, melibatkan, atau menghubungkan pembaca dengan penelitian. Gitu. Jadi ketika kita menggunakan bahasa atau rumusan kalimat yang mengaitkan dengan pembaca, maka itu tentu menjadi daya tarik. Merancang paragraf pembuka dalam pendahuluan. Ada beberapa poin. Tulis kalimat pembuka yang dapat menstimuli ketertarikan pembaca dan mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara relasional oleh pembaca. Ya, tulis kalimat pembuka yang dapat menstimuli ketertarikan pembaca, ya, dan mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara relasional oleh pembaca. Nah, berikutnya, hindari kutipan-kutipan, apalagi panjang dalam kalimat pembuka. Jadi sebenarnya di dalam proposal itu, menurut saya tidak perlu kutipan, kecuali nanti dalam review literatur barangkali perlu kutipan. Gitu. Tapi dalam pendahuluan itu, menurut saya kutipan itu tidak terlalu membantu. Hindari ekspresi idiomatik atau frasa klise. Frasa klise itu membingungkan karena multi tafsir. Jadi pakai bahasa yang lugas. Bahasa ilmiah itu lugas. Kalau bisa jangan multi tafsir. Terus pertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan angka-angka. Nah, alinea yang bagus itu kombinasi antara sesuatu yang abstrak, yang naratif, dengan angka-angka. Oleh karena itu, seringkali sesuatu itu disebut ilmiah kalau di situ ada kombinasi antara logiko-empiriko. Ya. Jadi, kalau setiap alinea itu sedapat mungkin ada unsur abstraknya dalam bentuk statement misalnya gitu ya. Terus statement itu kemudian dijabarkan, disertai contoh angka. Nah, itu akan menjadi sempurna. Ilmiah itu seperti itu. Ya, logiko-empiriko. Logis menurut
cara berpikir atau teori tertentu, empiriko didukung atau didukung oleh adanya data. Terus tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat yang dapat menuntun pada penelitian. Tadi sebelumnya sudah. Lalu tunjukkan mengapa masalah tersebut penting diteliti dengan cara mengutip beberapa referensi yang membenarkan kelayakan penelitian akan masalah tersebut. Jadi ingat, meskipun di sini belum perlu review literatur, tapi tetap ketika Anda itu menganggap topik kalian itu penting, itu harus ada referensi yang dikutip. Jadi ada referensi yang mendukung bahwa ini penting untuk diteliti. Gitu. Poin berikutnya, pastikan bahwa masalah sudah dijelaskan dalam konstruksi yang konsisten dengan jenis pendekatan penelitian. Ya, karena pendekatan penelitian kalian itu nanti harus kuantitatif, ya, harus kuantitatif. Ingat, karena di ekonomi itu kuantitatif, maka pendekatan itu atau analisisnya itu harus kuantitatif. Pendekatannya itu juga harus kuantitatif. Lalu poin terakhir, tulislah apakah ada satu atau banyak masalah yang terlibat dalam penelitian sehingga mengharuskan Anda untuk menelitinya. Ya. Nah, penelitian sebelumnya di dalam pendahuluan, ya. Jadi di dalam pendahuluan itu juga perlu ada penelitian sebelumnya. Setelah paragraf pembuka, peneliti perlu mereview penelitian atau literatur yang pernah membahas masalah tersebut. Jadi kalian memilih topik, kemudian menulis pendahuluan atau latar belakangnya. Itu harus juga mereview penelitian sebelumnya dalam tema yang kalian pilih. Karena apa? Kita tidak bisa mengklaim bahwa apa yang akan kita teliti itu belum pernah diteliti orang sebelumnya. Bahkan ketika kita bicara mengenai pandemi COVID ini, itu secara singkat itu sudah menghasilkan ratusan bahkan ribuan penelitian. Tidak hanya di Indonesia, apalagi secara internasional itu sudah sangat banyak dalam waktu singkat. Review literatur dalam pendahuluan haruslah singkat, ringkas. Hanya menyebutkan kategori-kategori penting di dalamnya. Hal ini penting untuk dua alasan. Ya. Yang pertama, untuk menjustifikasi pentingnya penelitian yang diajukan. Jadi, itu sebagai pendukung mengapa tema itu penting dilakukan. Lalu yang kedua, untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang diajukan. Jadi, penelitian yang akan kalian lakukan, itu harus berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, bedanya apa? Ya harus Anda sebut. Ya harus Anda sebut di situ. Bedanya apa? Apakah variabel-variabel yang dilihat, apakah konteksnya, apakah metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sebagainya. Peneliti disarankan untuk memandang literatur dengan pola pikir segitiga terbalik. Segitiga terbalik itu maksudnya dari sudut luas, ya literatur luas, gitu. Kemudian menyempit, ya. Ujungnya merupakan penelitian yang diajukan. Harus sempit dan fokus, tidak boleh ada penelitian serupa. Di atasnya ada beberapa literatur yang sedikit berbeda dengan penelitian yang diajukan. Ya, dari makanya disebut segitiga terbalik karena ujungnya itu adalah tema penelitian kita itu. Terus sebelum-sebelumnya itu berbicara mengenai penelitian sebelumnya. Beberapa tips. Review sejumlah literatur dengan meringkasnya secara komunal, bukan individual. Tidak seperti dalam tinjauan pustaka. Tujuannya untuk membangun wilayah penelitian yang luas. Nah,
review literatur secara komunal itu maksudnya, ya, misalnya ketika kalian menyebutkan bahwa ciri-ciri negara sedang berkembang itu salah satunya adalah pendidikan yang rendah. Itu kemudian dalam kurung itu sebutkan beberapa referensi, mungkin Todaro, mungkin Meyer, mungkin Becker dan sebagainya gitu. Jadi beberapa referensi itulah yang disebut sebagai komunal, meringkasnya secara komunal. Jadi sebenarnya statementnya hanya satu kalimat, tapi dalam kurung itu menyebut beberapa referensi. Ya. Nanti di dalam tinjauan pustaka di bagian kedua itu harus direview satu-satu gitu. Ya. Tetapi di dalam pendahuluan itu disebut secara komunal, secara bersama-sama untuk mengacu ke satu statement tertentu. Ya, tujuannya untuk membangun wilayah penelitian yang luas. Lalu letakkan referensi dalam teks di akhir paragraf. Ya, letakkan referensi dalam teks di akhir paragraf itu maksudnya ketika kalian menguraikan suatu ide pemikiran tertentu, itu kemudian di akhir alinianya itu baru dituliskan sumbernya yang mendukung statement itu siapa saja, ditulis di sini. Lalu tinjau penelitian-penelitian lain yang menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Lalu cari literatur terbaru, disebut terbaru, mutakhir, itu 10 tahun terakhir, untuk direview dan diabstraksikan. Diabstraksikan itu maksudnya diringkas ya. Diringkas. Kutiplah penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya itu setelah dibaca itu kutiplah bagian-bagian yang menjadi pokok pikiran dari laporannya itu. Nah, berikutnya defisiensi dalam literatur sebelumnya. Peneliti seyogianya dapat menjelaskan satu atau lebih defisiensi penelitian sebelumnya. Proposal. Defisi mungkin dalam saran-saran untuk peneliti. Ini ada contoh, tapi nanti kita tidak usah melihat contoh. Peneliti tinggal merujuk gagasan-gagasan defisiensi ini untuk dijadikan topik penelitiannya. Jadi ketika membaca artikel atau laporan penelitian sebelumnya, di situ selalu dituliskan di bab akhir itu ada kesimpulan dan saran, dan bagian saran itu biasanya berbicara mengenai kelemahan atau kekurangan penelitian. Terus berdasarkan kekurangan kelemahan itu lalu ada saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, itu sebenarnya menunjukkan defisiensi penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, artikel atau laporan dari riset sebelumnya itu menjadi penting. Kemudian peneliti perlu menjabarkan bagaimana penelitiannya akan mengoreksi defisiensi itu. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu penelitian sebelumnya itu kekurangannya ini, lalu tentu yang akan kita lakukan ya untuk menutupi kekurangan itu, ya toh, supaya apa yang dilakukan penelitian sebelumnya itu menjadi semakin baik. Beberapa tips, kutip sejumlah kekurangan dalam literatur. Kutip. Lalu tunjukkan secara spesifik kekurangan dalam penelitian sebelumnya. Sebenarnya penelitian sebelumnya itu kekurangannya apa? Dari laporannya itu harus kita cermati. Berikutnya tulis bidang atau ranah tertentu yang terabaikan oleh penelitian sebelumnya. Mungkin topiknya, mungkin proses statistiknya, mungkin implikasi dari risetnya, dan sebagainya. Terus, poin berikutnya jelaskan bagaimana penelitian Anda, topik Anda, akan mengoreksi kekurangan itu dan berkontribusi pada literatur atau penelitian akademis. Tulis paragraf pendek untuk menjelaskan 3 atau 4 kekurangan dari penelitian sebelumnya, atau fokus pada satu kekurangan paling pokok. Kalau bisa menunjukkan 3-4 kekurangan penelitian sebelumnya, luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau tidak, paling tidak itu harus menunjukkan ada satu kekurangan pokok dari riset sebelumnya.
Ini disebut research gap itu seperti itu, defisiensi literatur. Signifikansi penelitian bagi apa ini? Tulisannya kata terakhir apa ini judulnya? Bagi pembaca, Pak. Bagi pembaca. Jadi soalnya ketutupan tulisan. Ya, signifikansi penelitian bagi pembaca. Beberapa poin signifikansi itu perlu ditunjukkan sebagai manfaat penelitian. Ya, seringkali itu penelitian hebat-hebat, bagus-bagus, artinya secara ide dan sebagainya itu tampak wah begitu ya. Tapi kemudian ketika ditanyakan signifikansinya itu apa? Karena signifikansinya itu nanti berbentuk apa? Manfaatnya itu apa? Ya, jadi itu silahkan dipikirkan. Oleh karena itu, mengapa tadi saya tidak berusaha mengomentari sharing kalian masing-masing itu? Karena ini Creswell ini memberikan panduan gitu ya, panduan. Beberapa poin signifikansi perlu ditunjukkan sebagai manfaat penelitian. Yang pertama, 3 atau 4 alasan tentang bagaimana penelitian Anda dapat menambah penelitian akademis dan literatur. Ya, tidak harus 3 atau 4 ya, tapi yang jelas itu penelitian kalian itu menambah penelitian akademis. Nah, disebut menambah penelitian akademis yaitu memperkaya. Kalau tidak memperkaya, ya sebenarnya signifikansinya kurang. Lalu 3 atau 4 alasan tentang bagaimana penelitian Anda dapat membantu memperbaiki praktek-praktek tertentu. Nah, ini poin kedua ini bicara tentang manfaat praktis. Ya, manfaat praktis. Karena bagaimana penelitian Anda dapat membantu memperbaiki praktek tertentu. Jadi tadi kalau misalnya ada yang ingin meneliti tentang teknologi informasi terbaru di dalam proses ini. Nah, itu nanti teknologi informasi yang baru itu memperbaiki praktek yang sudah dilakukan atau tidak, misalnya kayak itu. Itu maksudnya. Ya. Terus poin berikutnya 3 atau 4 alasan tentang bagaimana penelitian Anda akan memperbaiki kebijakan tertentu. Ya. Jadi kan di masa krisis seperti sekarang ini, itu kan banyak kebijakan yang diterapkan. Nah, penelitian kalian itu, yang terutama yang menghubungkan dengan pandemi, itu tentu ada implikasi kebijakannya. Nah, hasil penelitian itu bisa dipakai untuk menyarankan suatu kebijakan, misalnya kayak. Baik, saya kira itu semua yang saya abstraksikan, saya ringkas dari 5 bukunya Creswell. Kalau kalian tertarik dengan bukunya Creswell, nanti juga bisa saya unggah ke grup WA kita. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sekali lagi, presentasi yang didasarkan pada Creswell 2014 bab 5 ini itu untuk mendukung penyusunan pendahuluan atau latar belakang penelitian kalian untuk tugas pertama itu, ya. Oleh karena itu harap dipakai
pakai sebagai pedoman. Kemudian kalau kurang mengerti, bertanya, karena kita sudah punya WA group, sehingga jangan segan-segan untuk bertanya. Ketika bertanya itu jangan japri, tapi di grup, supaya teman-teman yang lain itu juga belajar dari pertanyaan dan jawaban. Meskipun saya belum tentu bisa menjawab semua pertanyaan yang mungkin kalian ajukan, gitu ya. Tapi proses belajar kita itu sebaiknya ya, kita semua kalau ada yang mempunyai pertanyaan itu menjadi bahan untuk pendalaman kita semua. Oke. Apakah ada komentar, pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada.